Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Sakit Punten, kembali lagi di acara Ngosan Ngobrol Santai Rumah Sakit Punten. Nah sahabat, kali ini kita akan bersama dengan unit instalasi gawat darurat dari Rumah Sakit Punten. Langsung saja yuk kita sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mbak. Mungkin bisa perkenalan diri dulu nih. Ya, saya Ivan Arminur Firdaus. Saya sekarang berada di, saya seorang perawat dan saya sekarang berada di unit gawat darurat Rumah Sakit Punten. Baik. Nah, untuk kali ini kita akan membahas apa nih Mas Ivan? Sekarang kita akan membahas tentang vaporizer atau yang dikenal juga rokok elektrik atau yang biasanya kita disebut teman-teman ini vape ya. Bukan vape ya, vape. Ya. Bukan vape ya. Nah, mungkin bisa nih dijelaskan sedikit saja seputar vape, mungkin definisinya atau jenis-jenisnya atau bagaimana? Ya, sebenarnya vaporizer atau rokok elektrik atau yang biasa kita kenal dengan vape ini adalah rokok yang merubah cairan nanti jadi uap yang akan dihirup sama perokok ataupun individunya. Kemudian juga kita tahu katanya digunakan untuk pengganti atau merubah jenjang dari perokok yang dari rokok tembakau agar bisa berhenti. Nah, ini biasanya gitu. Ya. Ya, biasanya yang saya dengar juga seperti itu sih, Mas. Nah, kemudian kalau untuk apa sih yang terkandung dalam rokok elektrik atau vape? Kalau untuk rokok tembakau kan jelas ada tembakau ya. Kalau untuk rokok vape, rokok elektrik sendiri ini apa saja yang terkandung? Ya, pada dasarnya ini di vape ini yang pertama ada di liquid itu dan perangkat-perangkatnya ya. Berikut dan perangkat-perangkatnya ada di vape ini ada gliserin, kemudian ada nikotin, jelas karena ini adalah rokok elektrik. Nikotin juga ada ya di elektrik. Sama ini Perasa kan banyak tuh. Rasa-rasanya kan banyak. Nah, ada yang rasa stroberi ya, gitu kan. Banyak sekali ya biasanya cairan-cairan yang buat ngisi vape itu ya. Iya, betul. Nah, kemudian karena dia ini termasuk rokok juga ya, Mas ya. Kan jelas sama bahayanya. Nah, mungkin bisa disebutkan nih bahaya masing-masing dalam kandungan rokok elektrik itu tadi apa saja? Nah, jadi kalau kita tadi lihat gliserin itu atau gliserin nikotin, kemudian ada perasanya. Jadi menurut beberapa penelitian, ada penelitian yang ada di American Heart Association. Jadi perokok atau rokok elektrik ini juga berbahaya untuk kesehatan manusia. Jadi mulai dari ada nikotin yang terkandung dari 0 sampai 100 mg per mililiternya. Kemudian ada juga terdapat karsinogen. Karsinogen ini yang asal muasal atau nanti bisa menyebabkan kanker. Iya, terus ada juga kalau karena itu ada yang terbakar dan bakarannya itu ada besinya. Itu juga mengandung bukan besi ya. Logam mungkin. Iya, lebih logam berat. Seperti itu, Mbak Zizi. Oke. Nah, banyak sekali kandungan yang termasuk zat kimia yaitu Mas ya. Nah, kemudian dampaknya untuk kesehatan bagi si perokok itu tadi apa saja Mas Ivan? Nah, jadi teman-teman ini kan berdalih untuk rokok. Untuk menghentikan rokok tembakau, kita harus beralih ke rokok elektrik gitu ya. Dengan bisa mengurangi mungkin resiko-resiko yang disebabkan oleh rokok tembakau itu sebetulnya enggak, Mbak. Jadi di rokok elektrik juga sama berbahayanya. Dan nanti banyak diantaranya itu ya ada pneumonia. Kemudian yang jelas ada peradangan. Kalau pneumonia kan berarti ada radang di paru-paru sehingga ada lubang di paru-parunya sehingga nanti membuat lepuhan ada di paru-paru. Kemudian nanti bisa kalau kasus yang langka itu ada popcorn lung. Itu pernah disebutkan juga tapi memang jarang terjadi. Tapi yang jelas akan menjadi peradangan di paru-paru. Ada asma, pneumonia itu contohnya. Begitu. Jadi sejatinya sama saja ya dengan rokok
tembakau, Iya. dia ini juga sangat berbahaya juga. Iya, bagi kesehatan jadi kita, paru-paru ya. kita nanti ya bisa terjadi kekurangan imun, selnya bisa mati, bisa rusak dulu, kemudian bisa mengalami kematian sel ya karena kandungan tadi. Nah, menanggapi asumsi yang tadi, mungkin bisa dijelaskan secara rinci. Kan ada asumsi nih kalau lebih aman vape ya dibandingkan rokok. Nah, benar nggak sih? Kan banyak sekali asumsi itu bertebaran di masyarakat gitu, Mas. Nah, itu jadi awalnya kebetulan saya juga bukan perokok ya. Mungkin ya untuk part ini cocok. Untuk part ini cocok karena memang saya juga enggak nge-vape. Tapi judulnya kan apa judulnya? Jadinya kan perokok pasif. Ya. Bukan perokok aktif. Jadi untuk teman-teman itu Mbak, ya itu namanya kalau istilah laki-laki ke perempuan itu kan 1001 cara itu mendapatkan perempuan untuk laki-laki ya. Nah, ini sama. Nah, ini sama. Jadi berdalih dari menghentikan rokok tembakau menuju ke elektrik. Jadi ya sama. Dalihnya kita juga banyak mungkin teman-teman banyak dalih. Ya, betul. Mencari pembenaran 1001 cara lah digunakan. Tapi yang jelas banyak ada penelitian juga. Kemudian WHO juga menjelaskan bahwasanya ini juga bukan salah satu terapi yang bisa digunakan untuk menghentikan. Nah, biasanya itu juga tersebar di masyarakat. Nah, iya. Itu. Jadi WHO masih belum pasti dan belum menentukan kalau ini memang terapi yang cocok untuk menghentikan rokok tembakau, gitu. Karena memang kurangnya riset sama hasilnya mungkin kurang maksimal ya. Jadi ya sama saja, sama-sama berbahaya. Mungkin ada bilang lebih irit karena liquidnya belinya satu liquid bisa berbulan mungkin ya. Bisa dipakai terus-menerus. Iya. Kalau tembakau kan satu hari bisa 1, 2, 3 batang. Kemudian saya dengar ini ada beberapa kasus vape meledak. Nah, ini benar nggak sih, Mas? Iya, karena memang ini elektrik, kemudian beragam ini, Mbak. Beragam harga juga ya. Mulai dari yang murah sampai yang terjangkau sampai yang mahal dengan mungkin part-partnya, atau saya juga kurang begitu tahu per partnya, tapi yang jelas banyak kasus terbakarnya vape, meledaknya atau terbakarnya vape karena mungkin karena listrik dan ininya ya. Ada juga yang pas disedot itu juga meletus juga ada. Iya, mungkin ya karena kita kan orang-orang Indonesia kan kreatif ya, mungkin tatanannya yang harusnya sekian ditambahi atau dicampur dan sebagainya, mungkin seperti itu. Oke. Jadi pada intinya nih rokok elektrik ini sama berbahayanya dengan rokok tembakau ya Mas, apalagi ditambah dengan kemungkinannya yang bisa meledak itu tadi ya. Oke, mungkin ada lagi nih buat Mas Ivan yang ingin disampaikan tentang bahaya vape untuk kesehatan kita. Ya, mungkin untuk teman-teman kalau bisa dihindari, kalau sudah terlanjur ya bisa dikurangi. Kalau memang tidak bisa berhenti total, dilihat dari orang-orang di lingkungan saya yang sepertinya susah sekali Mbak untuk berhenti total ya. Kecuali sakit mungkin ya. Jangan sampai nunggu sakit dulu ya sebenarnya. Iya, harusnya jangan sampai nunggu sakit dulu. Tapi kalau sudah terlanjur, kita juga tidak tahu, kita juga tidak selamanya berdampingan. Ya mungkin bisa dikurangi atau dihentikan. Gitulah ya, kita sayang nanti kalau sudah berkeluarga, ada istri, mungkin ada suami dan juga ada anak-anak juga, seperti itu. Baik, mungkin sangat lengkap nih penjelasan dari Mas Ivan tentang bahaya vape bagi kesehatan kita. Nah, buat sahabat Rumah Sakit Punten yang ada di rumah, jangan lupa ya terus komen, like, dan subscribe channel Kuba TV untuk selalu mendapatkan notifikasi dari video-video kami selanjutnya. Buat Mas Ivan, terima kasih atas kedatangannya dan informasi yang diberikan sangat bermanfaat buat kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.